Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan melanjutkan penjelasan materi matematika tentang lingkaran. Beberapa waktu yang lalu Ibu sudah membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran, tepatnya unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan penjelasannya. Coba kalian perhatikan baik-baik gambar lingkaran tersebut. Pada gambar tersebut terdapat titik X, di mana titik X tersebut terdapat di tengah lingkaran. Titik tersebut dinamakan titik pusat lingkaran. Kemudian ada garis yang melalui titik pusat tersebut yang ujungnya berada pada garis lingkaran. Garis tersebut ada garis PQ. Garis PQ tersebut dinamakan diameter. Kemudian ada garis lagi, garis AB, sama seperti garis PQ. Garis tersebut membagi lingkaran menjadi dua dan melalui titik pusat lingkaran. Garis AB juga dinamakan diameter lingkaran. Kemudian ada garis CD. Garis CD juga sama melalui titik pusat lingkaran, di mana ujung titiknya berada di garis lingkaran. Nah, garis CD juga dinamakan diameter lingkaran. Kalian simak baik-baik gambar tersebut. Pada gambar tersebut, kalian sudah melihat ada unsur titik pusat, kemudian diameter lingkaran. Nah, kalian juga harus tahu bahwa pada gambar tersebut juga terdapat unsur lingkaran lainnya, yaitu jari-jari. Jari-jari pada gambar lingkaran tersebut ditunjukkan oleh garis AX, CX, QX, BX, DX, dan PX. Garis-garis tersebut dinamakan jari-jari lingkaran. Nah, anak-anakku, jari-jari lingkaran tersebut adalah bagian dari diameter, di mana jari-jari ini panjangnya setengah dari diameter lingkaran. Dan kalian harus pahami bahwa jari-jari merupakan garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik yang ada pada lingkaran. Coba kalian perhatikan gambar lingkaran berikut. Di situ terdapat titik pusat X, kemudian ada diameter yang ditunjukkan oleh garis AB dan garis CD. Sementara untuk jari-jarinya ditunjukkan oleh garis AX, CX, BX, dan DX. Sementara jika titik A dihubungkan dengan titik C, maka garis tersebut dinamakan tali busur lingkaran. Sama juga jika titik C dihubungkan dengan titik B melalui garis lurus seperti ini. Garis tersebut dinamakan tali busur lingkaran. Jika tali busur lingkaran ditunjukkan oleh garis-garis lurus yang menghubungkan dua titik yang ada pada lingkaran, ada garis yang dinamakan busur lingkaran. Busur lingkaran ini merupakan garis lengkung yang menghubungkan dua titik yang ada pada lingkaran. Contohnya, jika titik A dihubungkan dengan titik C melalui garis lengkung seperti berikut. Nah, garis lengkung tersebut dinamakan busur lingkaran. Selain itu, ada pula garis lengkung yang menghubungkan titik C dengan titik B. Ini juga sama dinamakan busur lingkaran. Selain itu, ada pula garis lengkung yang menghubungkan titik B dengan titik D. Garis tersebut juga dinamakan busur lingkaran. Ada pula garis lengkung yang menghubungkan titik D dengan titik A. Garis tersebut juga dinamakan busur lingkaran. Ingat ya bahwa busur merupakan garis lengkung yang menutup bagian lingkaran. Coba kalian perhatikan garis lurus yang menghubungkan titik X dengan titik F. Garis tersebut dinamakan apotema lingkaran. Ingat ya bahwa apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran. Coba kamu perhatikan bagian yang diarsir tersebut.
Bagian tersebut dinamakan tembereng lingkaran. Tembereng lingkaran merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Sementara bagian lain yang diarsir pada gambar tersebut dinamakan juring lingkaran. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Jadi kita sudah membahas mengenai busur lingkaran, di mana busur merupakan garis lengkung yang menutup bagian lingkaran. Nah, anak-anakku, busur atau garis busur terpanjang yang dimiliki oleh lingkaran itu dinamakan keliling lingkaran. Sementara pada bagian dalam atau daerah dalam lingkaran yang berwarna ungu tersebut dinamakan luas lingkaran. Itulah bagian-bagian yang terdapat pada lingkaran. Mudah-mudahan sekarang kalian sudah paham dan bisa membedakan unsur-unsur yang berada pada lingkaran. Nah, anak-anakku, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.